Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana tata cara praktikum dalam praktikum kimia. Tentunya sebelum kita memulai praktikum, kita harus menyiapkan namanya laporan sementara atau jurnal. Jurnal itu meliputi ada judul, nama, nomor absen, terus ada tujuan, dasar teori, alat dan bahan, langkah kerja, kemudian data. Di situ nanti dikerjakan di folio bergaris, ditulis tangan. Sehingga saat praktikum kalian sudah paling tidak sudah memahami apa yang kalian mau praktikumkan. Itu yang berikutnya, setelah kalian membawa jurnal, tentunya tidak lupa kalian membawa jas lab. Jas lab di sini ini yang seperti yang saya gunakan. Setiap kali kita praktikum pasti membutuhkan jas lab. Tujuannya untuk paling tidak kalau terjadi sesuatu misalnya percikan atau apa yang terjadi saat praktikum tidak mengenai baju kalian, sehingga mengenai baju jas labnya dulu, baru tentunya nanti kalau kotor atau terciprat oleh bahan-bahan kimia yang kena jas labnya dulu. Itu untuk yang berikutnya, setelah jas lab tentunya kalian datang harus tepat waktu, paling tidak maksimal 5 menit harus nyampe di laboratorium. Setelah kalian datang di laboratorium, tentu nanti ada semacam tes, namanya pretest. Kalau di akhir namanya post test. Sehingga nanti kalian harus persiapan dari rumah, belajar tentang apa yang mau kita praktikumkan, baik itu tujuan, pokoknya yang mendasari dengan apa yang mau kita praktikumkan pada hari itu. Sehingga kalian pada saat pretest atau post test, kalian bisa menjawab dengan benar. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa macam alat yang akan kita pakai selama kita praktikum. Tentunya di sini yang tersedia banyak sekali. Di SMP mungkin kalian mengenal alat ini. Ini apa namanya? Tentunya kalian menganggap alat ini cuma namanya pipet. Kalau kalian menyebutkan pipet, di sini ada beberapa macam pipet. Ini ada 3 pipet di sini. Tapi yang benar, yang saya tunjukkan pertama tadi, yang ini itu namanya pipet tetes yang kalian mungkin sudah tahu saat kalian SMP. Cara memakainya pun nanti caranya seperti ini. Kalian pegang seperti ini, telunjuk sama ibu jari, gunanya untuk memencet. Dipencet dulu, baru dimasukkan ke dalam larutan. Sehingga seperti ini. Notasikannya. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini, tentunya ujung pipet akan terus bergerak seperti ini. Sehingga kalau bergetar, takutnya larutan yang kita pakai di sini sangat korosif atau sangat berbahaya, sehingga mengenai bagian tubuh juga akan berbahaya sekali. Jadi yang benar itu seperti ini. Dipegang, kemudian telunjuk sama ibu jari digunakan untuk memencet karet yang ada di pipet tetes. Seperti ini ya. Untuk yang berikutnya, di sini ada namanya pipet ukur. Pipet ukur di sini kebetulan yang saya bawa pipet ukur 10 mili. Di sini ada ukurannya. Dan yang ini namanya pipet volume atau pipet gondok. Kenapa kok disebut pipet gondok? Karena ada semacam gelembung atau gelembung di sini ya, sehingga disebut
pipet gondok, tapi yang terkenal yaitu pipet volume. Gandengan dari alat ini biasanya ada namanya ini. Ini namanya filler atau karet hisap. Karet hisap di sini ada 3 macam tombol. Yang atas itu tertulis huruf A, yang tengah tertulis huruf S, terus yang samping tertulis huruf E. Coba kita pasangkan dulu ke dalam pipet ukur. Kita kempeskan. Jika telunjuk sama ibu jari memencet kedua sisinya, kemudian kita kempeskan seperti ini. Kita pasang. Untuk S itu digunakan untuk menarik larutan. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk E untuk melepaskan. Nah, seperti ini. Biasanya alat karet hisap ini digunakan untuk bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Tapi apabila tidak ada, tentunya kita akan tetap memakai alat ini, yaitu kita sedot seperti ini. Kita tutup seperti ini. Untuk mencapai volume yang kita tentukan, kita putar-putar seperti ini sampai volume yang kita inginkan. Misalkan 10 mili berarti sudah sampai seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah 10 mili. Seperti itu ya pemakaiannya. Sama seperti yang pipet ukur, pipet volume juga sama seperti itu. Cara memakainya kita pakai alat karet hisap. Dan tentunya apa beda volume pipet ukur dan pipet volume? Kalau pipet volume di sini cuma terukur 10 mili. Jadi kalau kita mengambil larutan sebanyak 1 mili itu tidak bisa. Ini khusus untuk larutan yang kita ambil 10 mili. Nah, kalau yang kita pingin 1 mili atau 2 mili, kita pakai pipet ukur. Biasanya ketelitian dari alat ini sama ini itu lebih teliti ini kalau kita mengambil larutan 10 mili. Karena ini pasti pas 10 mili, sedangkan di sini bisa aja berkurang atau kurang teliti dari alat ini. Tapi lebih teliti dari alat ini, pipet tetes. Di sini untuk pipet tetes, apabila di laboratorium tidak tersedia kedua pipet ini, yaitu pipet ukur dan pipet volume, kita bisa menggunakan pipet tetes. Pipet tetes di sini 1 mili itu 20 tetes. Dengan syarat ujung pipet itu tidak pecah atau tidak patah. Sehingga dalam keadaan baru pipet tetes biasanya 20 tetes itu merupakan 1 mili. Baik. Untuk yang berikutnya ada alat ini. Nah, ini yang ada di depan saya. Ini namanya Erlenmeyer. Cara memegangnya pun juga sama. Telunjuk sama ibu jari kita gunakan untuk memegang leher. Sedangkan untuk 3 jari yang lain kita gunakan untuk menggerakkan. Apabila kita gunakan ini nanti saat kita praktikum titrasi asam dan basa. Jadi nanti kita goyangkan seperti ini, bukan seperti ini ya. Yang kita gerakkan itu ini, 3 jari yang ini. Nah, kita gerakkan seperti ini, gitu ya. Untuk yang berikutnya ada alat ini. Tentunya di SMP kalian mengenal alat ini. Ini namanya gelas kimia, bukan gelas ukur ya. Nanti dikira gelas ukur. Karena mungkin ada ukurannya kalian bilang ini gelas ukur. Salah. Ini namanya gelas kimia atau beker glass. Gelas beker. Sedangkan untuk yang gelas ukur ini.
Ini itu gelas ukur. Nanti cara untuk mengukurnya, kebetulan ini yang saya bawa gelas ukur 100 ml. Cara untuk mengukurnya, misalkan kita mau mengambil larutan sebanyak 40 ml. Alat ini harus ditaruh di tempat yang datar, kemudian kita tuang larutannya sebanyak yang kita inginkan, misalkan 40 ml. Untuk bisa melihat larutan itu sebanyak 40 ml atau tidak, kita harus melihat pandangan lurus ke depan, lurus ya. Kita lihat cekungan bawah. Kalau cekungan bawah tepat di skala 40, berarti larutan itu sudah tepat 40. Seperti itu ya. Bisa dipahami kan? Untuk yang berikutnya ada ini. Biasanya kalau di SMP mungkin tahu ini. Ini namanya tabung reaksi. Sedangkan yang ini batang pengaduk. Ada pipihnya di sini. Ini yang tidak ada pipihnya. Biasanya kita gunakan untuk mengetahui zat-zat sedikit, nanti larutan yang sedikit sehingga dia berubah warna atau ada endapan, nanti kita menggunakan tabung reaksi. Terus ada tempatnya alat tabung reaksi, ini rak tabung reaksi. Ada rak tabung reaksi. Kemudian di sini ada ini. Nah, ini labu takar atau labu volumetrik. Biasanya digunakan untuk membuat larutan, yaitu misalkan kalau kita, kebetulan yang saya bawa ini labu takar atau labu volumetrik 1 liter. Sehingga kalau kita mau membuat larutan sebanyak 1 liter, kita menggunakan alat ini. Kita hitung berapa volume yang kita butuhkan, nanti ditambahi pelarut, sehingga di sini ada tanda batas lingkaran. Jadi kita tambahi pelarut sampai tanda batas. Seperti itu ya. Untuk yang berikutnya ada alat ini. Nah, ini kaca ROG. Biasanya kita gunakan untuk menimbang bahan atau tidak melihat suatu bahan yang kita ingin lihat berapa warnanya setelah direaksikan. Lihat di sini ya. Untuk yang ini namanya cawan porselen atau cawan penguapan. Biasanya kita gunakan untuk membakar kalsium yang dihasilkan. Nanti akan terlihat di sini bahan tersebut mengandung kalsium atau tidak. Untuk yang berikutnya ini lamp holder dan ada lampunya ya. Ini biasanya digunakan untuk praktikum elektrolit non elektrolit nanti di kelas 10. Untuk yang berikutnya ada ini penjepit tabung reaksi. Apabila kita menggunakan alat ini, nanti caranya seperti ini. Kita jepitkan seperti ini, tabung reaksi dalam posisi seperti ini. Apabila kita gunakan pemanasan, nanti misalkan ini pemanas ya, kita posisikan seperti ini. Jangan seperti ini, karena yang kita panaskan daerah sini, bukan yang bawah. Seperti itu. Untuk yang berikutnya ada alat ini. Ini namanya tang crucible. Untuk tang crucible ini nanti kita gunakan apabila untuk membakar suatu bahan atau bahan yang agak keras sehingga dibakar. Kita pakai tang crucible ini. Untuk yang berikutnya ada ini kalorimeter sederhana. Nanti kita gunakan untuk menentukan seberapa besar suhu. Di sini ada
ada ini sumbat karet, sedangkan yang ada di sini ada sumbat gabus. Ini ada sumbat gabus. Jadi nanti kita gunakan seperti yang di kelas 11 nanti. Untuk berikutnya ada yang panjang ini statif, sedangkan yang ini merupakan klem. Biasanya nanti ini kita gunakan saat titrasi dan saat bab elektrolisis. Sedangkan untuk yang berikutnya ini ada ini termometer. Kebetulan yang kalau berwarna merah berarti termometer alkohol. Kita gunakan untuk mengukur suhu. Nanti kita main-main dengan alat ini saat kelas 11 dan 12. Itu sebagian alat-alat yang akan kita pakai mungkin nanti selama kita belajar untuk praktikum yang ada di sekolah. Mungkin sebagian lagi nanti akan saya jelaskan saat akan mau melakukan praktikum. Biasanya sebelum praktikum saya akan jelaskan nama-nama alat dan kegunaannya dan cara untuk menjalankan alat itu. Berikutnya ada bahan-bahan. Mungkin kalau bahan-bahan di sini yang saya jelaskan ada beberapa macam gambar yang biasanya tercantum dalam bahan itu. Ini yang saya lihatkan ini. Ini kan ada tanda silang. Ini berarti bahan itu iritasi. Sedangkan bahan kalau yang tercantum gambar seperti ini berarti mudah terbakar. Ada lagi yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini gambar tengkorak, dia berarti bahan beracun. Serta yang ini seperti logam yang kalau kena tetesi dan tangan yang kena tetesi itu cekung, berarti bahan yang mengandung di sini korosif. Apabila kena bahan ini nanti akan cekung seperti ini, sehingga dia seperti kayak berlubang. Tentunya di dalam praktikum kimia harus hati-hati karena bahan-bahan kimia sangat berbahaya, dan tentunya ada beberapa tanda atau simbol-simbol yang sudah dicantumkan di bahan tersebut, sehingga kita harus hati-hati. Itu penjelasan dari saya tentang alat dan bahan, serta selama praktikum tentunya kita harus membuat laporan. Setelah praktikum kita membuat laporan. Ada 2 laporan, yaitu laporan sementara dan laporan individu. Kalau laporan sementara, di situ tercantum judul, nama kelompok, data. Nanti setelah kalian menulis data, kalian tanda tangankan ke guru pembimbing. Untuk yang berikutnya ada laporan individu. Laporan individu biasanya ditulis tangan di folio bergaris. Di situ mencakup yang pertama judul, tujuan, rumusan masalah, dasar teori, alat dan bahan, langkah kerja, data, analisis data, jawaban pertanyaan, kesimpulan, daftar pustaka, lampiran. Saya jelaskan satu persatu. Untuk judul tentunya nanti akan setiap kali praktikum akan ada di situ kita mau melakukan praktikum apa. Judulnya misalkan untuk yang hari ini misalkan
elektrolit dan non elektrolit, itu merupakan judul. Untuk tujuan biasanya tercantum di prosedur praktikum. Di situ kalian tinggal menulis saja tujuan praktikumnya, atau kalian bisa mengarang sendiri tujuannya seperti apa. Tentunya yang berhubungan dengan praktikum yang akan kita lakukan. Untuk rumusan masalah kita ambil dari tujuan praktikum. Dasar teori. Dasar teori di sini tentunya sesuai yang ada yang kita praktikumkan atau yang berhubungan dengan praktikum yang akan kita lakukan. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan tentunya di prosedur kerja ada. Langkah kerja juga ada nanti di prosedur kerja. Tentunya langkah kerja nanti disediakan atau disebutkan oleh guru masing-masing. Oh, nanti kita mau melakukan praktikum ini, prosedur kerjanya seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk yang berikutnya data. Data kita peroleh saat kita selesai praktikum. Setelah praktikum tentunya kita akan memperoleh data, kita catat, dimasukkan di kolom data. Setelah kolom data kita analisis. Seperti apa data itu? Nanti dianalisis. Analisisnya tentunya kita mengacu pada dasar teori. Misalkan kita menemukan, seharusnya di dasar teori itu membutuhkan 1 molar. Ternyata di dalam praktikum itu tidak membutuhkan 1 molar, melainkan lebih atau kurang. Itu harus dianalisis. Kenapa kok bisa demikian? Kenapa kok bisa lebih dari 1 molar? Kenapa kok bisa kurang dari 1 molar? Nanti dianalisis atau ada hitungannya tersendiri. Seperti itu. Itu analisis data. Sedangkan pertanyaan itu ada tersendiri. Jadi jangan salah paham ya. Kalau misalkan jawaban pertanyaan dan analisis data itu sama. Salah. Analisis data itu data yang kita hasilkan harus dianalisis. Sedangkan pertanyaan itu beda lagi. Pertanyaan tentunya nanti di prosedur kerja itu ada pertanyaannya, sehingga kalian harus menjawab pertanyaan itu. Untuk yang berikutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka di situ tentunya kalian mengambil dasar teorinya dari mana dan menjelaskan analisis dasarnya dari mana. Nanti cantumkan di daftar pustaka. Sedangkan lampiran, tentunya lampiran bisa mencakup laporan sementara yang tadi kita buat. Terus ada juga foto-foto. Mungkin ini foto-foto yang kita foto saat praktikum. Kita bisa lampirkan ke dalam laporan individu. Tapi dengan syarat foto-foto tersebut harus ada penjelasannya. Misalkan foto ini saat melakukan ini, itu harus ada penjelasannya. Apabila tidak ada penjelasannya, kita tentunya tidak akan tahu, oh foto ini tentang apa, harus ada penjelasannya. Seperti itu ya. Jadi laporan di sini tentunya tidak akan sesulit yang kita bayangkan, karena laporan individu ini melanjutkan dari jurnal yang sebelumnya kita buat. Kan jurnal itu sampai di kolom data, sedangkan untuk langkah selanjutnya kita lanjutkan untuk laporan individu. Demikian penjelasan pengenalan lab dan tata cara atau tata tertib lab serta alat dan bahan yang akan kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya selama pembelajaran daring kita akan sering praktikum online seperti ini, sehingga kalian harus subscribe dalam channel ini. Terima kasih. Kita bertemu dalam praktikum online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.